Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rizky Kurniawan dari mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester manajemen kinerja. Nama saya Rizky Kurniawan dengan NIM 2019 008131. Saya akan mempresentasikan singkat tentang manajemen kinerja. Untuk yang pertama, menurut William Deming, manajemen kinerja memiliki aktivitas utama. Yang pertama itu plan, dan yang kedua itu X atau tindakan, yang ketiga itu monitor atau memonitor, dan yang terakhir review atau meninjau kembali. Nah, Deming menjelaskan bahwa proses manajemen kinerja itu dimulai dengan merencanakan atau menyusun rencana-rencana, kemudian melakukan tindakan atau action atau pelaksanaan, kemudian memonitor atau monitor jalannya dan hasilnya pelaksanaan, dan pada akhirnya melakukan review atau peninjauan kembali atas jalannya pelaksanaan dan kemajuan pekerjaan yang telah dicapai. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa urutan manajemen kinerja. Yang pertama definisi peran. Nah, di mana definisi peran itu di bidang hasil utama dan persyaratan kompetensi yang telah disepakati. Kemudian perjanjian kinerja dan pengembangan, di mana kesepakatan yang dicapai antara individu dengan manajer atau manajemennya tentang sasaran dan akuntabilitasnya dicapai pada rapat formal. Kemudian yang ketiga, rencana kinerja dan pengembangan. Merupakan eksplorasi bersama tentang apa yang perlu dilakukan dan diketahui individu untuk memperbaiki kinerjanya. Kemudian yang keempat itu tindakan. Manajemen kinerja membantu orang untuk siap bertindak sehingga mereka dapat mencapai hasil seperti yang telah diharapkan. Dan yang kelima, pemantauan dan umpan balik terus-menerus, di mana konsep itu terpenting dan sering berulang, yaitu proses mengelola dan mengembangkan standar kinerja. Dan yang terakhir, review formal atau ulasan resmi, di mana dalam melakukan review, pimpinan memberikan kesempatan pada bawahannya untuk memberi komentar tentang kepemimpinannya. Nah, untuk selanjutnya, imbalan non-finansial diberikan oleh manajemen kinerja berupa yang pertama, manajemen kinerja dan pengakuan. Nah, untuk yang pertama, manajemen kinerja dan pengakuan. Manajemen kinerja itu berkaitan dengan peningkatan prestasi dan kekuatan individu. Individu dapat memberikan informasi melalui umpan balik tentang seberapa baik kinerjanya dengan mengacu pada prestasi dan perilaku. Kemudian manajemen sumber daya manusia menyadari bahwa kreativitas dan pencapaian kinerja itu bersifat krusial terhadap keberhasilan organisasi. Salah satu cara kunci untuk memperkuat kreativitas dan pencapaian kinerja adalah dengan memberikan penghargaan atau rewards. Kemudian yang kedua, manajemen kinerja dan pemberian kesempatan untuk mencapainya. Proses manajemen kinerja itu didasarkan pada kesepakatan bersama antara manajer dan para individu mengenai peran serta bagaimana pengembangannya. Oleh karena itu, manajemen kinerja merupakan bagian terpenting dari pekerjaan dan peran serta kegiatan pengembangan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
from penilaian kinerja berbasis KPI atau Key Performance Indicator. Nah, di sini saya sebagai posisi penjual bakpia. Nah, untuk yang pertama harus kinerja utamanya produksi. Untuk KPI-nya yaitu persenan, kecepatan proses produksi, kemudian kualitas produksi yang diberikan. Untuk yang kedua pelanggan. Untuk KPI-nya tingkat loyalitas pelanggan dan tingkat kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga itu keuangan, untuk KPI-nya pengembangan aset. Dan yang terakhir pelayanan. Untuk KPI-nya persen sikap penjual terhadap konsumen dan jumlah komplain. Nah, di sini terdapat bobot KPI. Untuk yang pertama, bobot KPI-nya 10, kemudian 15, kemudian 10, kemudian 20, kemudian 10, kemudian 15, kemudian 20. Dan total bobot KPI-nya yaitu 100. Nah, untuk targetnya sendiri di sini 80%, kemudian 90%, 80%, 80%, 90%, 85%, dan terakhir 80%. Kemudian realisasi selama 6 bulan. Nah, untuk realisasi saya menggunakan realisasi selama 6 bulan. Bagaimana cara menghitungnya? Seperti ini. Nah, ini untuk realisasi selama 6 bulan. Yaitu bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, dan bulan keenam. Nah, dalam realisasi ini saya menggunakan dua cara, yaitu menggunakan data terkini atau rata-rata. Karena untuk yang pertama ini persenannya tidak beraturan, maka saya menggunakan data rata-rata yang rumusnya itu seperti ini, rata-rata selama 6 bulan. Diperoleh 81%. Kemudian untuk yang kedua, untuk KPI yang kedua, karena setiap bulannya ini mengalami peningkatan, maka saya menggunakan data terkini atau data yang terakhir yaitu 90%. Kemudian yang ketiga, KPI yang ketiga tidak beraturan, maka saya menggunakan rata-rata dengan rumus seperti ini. Didapat 82%. Dan seterusnya, hasilnya yaitu ini. Didapatkan hasil seperti ini. Kemudian untuk menghitung skor, saya menggunakan KPI minimize dan KPI maximize. Untuk rumusnya KPI minimize yaitu target dibagi realisasi dikali 100. Jadi hasilnya segini. 80% dibagi 81% dikali 100 hasilnya 98,8%. Begitu selanjutnya. 90% dibagi 90% dikali 100 hasilnya 100 dan seterusnya. Kemudian untuk KPI maximize rumusnya yaitu realisasi dibagi target dikali 100. 81% dibagi 80% dikali 100 hasilnya 101,3. Kemudian di sini 90% dibagi 90% kali 100 hasilnya 100 dan seterusnya. Seperti ini. Kemudian untuk skor terakhir saya menggunakan sama yaitu KPI minimize dan KPI maximize. Untuk rumusnya sendiri untuk skor akhir di mana itu skor karena ini KPI minimize berarti skor minimize KPI minimize dikali bobot KPI 10 dibagi 100 hasilnya
9,88. Jadi 98,8 dikali 10 bobot KPI, kemudian dibagi 100, hasilnya 9,88. Dan seterusnya. Ini menggunakan rumus yang sama, skor dikali bobot KPI dibagi 100. Nah, untuk KPI maximize sama, di mana skor dikali bobot KPI dibagi 100. 101,3 dikali 10 dibagi 100, hasilnya 10,1. Begitupun dengan data yang selanjutnya. Ini menggunakan skor dikali skor KPI maximize dikali bobot KPI dibagi 100. Hasilnya akan seperti ini. Nah, itu tadi mengenai form penilaian kinerja berbasis KPI. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Salam dan bahagia.